Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara melihat hasil coklit kita pada aplikasi coklit pada web coklit KPU Go.id. Yang pertama, kita buka browser Google, terus kita pilih ecoklitkpu.go.id login. Di sini kita ambil KPU Go.id. Setelah itu kita isi dengan email dan password yang sudah didaftarkan oleh KPU yang sudah masuk ke dalam email kita. Ini kita masukkan KAPTA. Login. Di sini di dalam web coklit KPU nanti ada menu home, ada dashboard. Di dalam dashboard ini ada data itu keterangan berapa jumlah pemilih sesuai, pemilih tersaring, ubah, baru. Di sini ada grafiknya. Di sini secara global ya. Terus di sini ada menu monitoring hasil coklit. Menu monitoring hasil coklit. Di sini kita bisa melihat data hasil coklit kita di aplikasi coklit yang ada di HP, di Android. Kalau yang ini di kategori kita pilih sesuai, pemilih sesuai. Terus kita pilih filter. Setelah kita pilih filter, di sini akan keluar data-data yang sudah kita input pada aplikasi coklit yang ada di Android. Jumlahnya ada, terus pokoknya lengkap, semuanya lengkap. Terus kalau kita mau melihat pemilih tersaring, di sini setelah kita klik pemilih tersaring, kita pilih filter. Pilih filter, di sini juga keluar data-data kita yang kategori tersaring sesuai dengan yang kita masukkan pada aplikasi coklit yang ada di Android kita. Di sini ada 27 orang. Terus ada lagi pemilih ubah. Pemilih ubah di sini kita pilih filter. Sekarang juga keluar, ini pemilih ubah. Ada yang kita ubah karena dia belum punya KTP, atau kita ubah karena ada salah status perkawinan atau nomor KK. Di sini dia masuk pemilih ubah. Pemilih ubah ini adalah pemilih yang terdapat pada DPT yang diberikan oleh PPS kepada kita sebagai pantarlih, tapi terdapat ada kesalahan atau perubahan data dengan data yang ada pada orang tersebut yang kita lakukan pada saat coklit. Ini dia. Terus di bawahnya ada pemilih baru. Pemilih baru kita ambil filter. Pemilih baru ini yaitu pemilih potensial, pemilih yang bukan berasal dari DPT kita. DPT yang diberikan oleh PPS. Contohnya pemilih yang pindahan dari TPS lain, jadi menjadi pemilih baru pada DPT kita. Semuanya akan masuk di sini. Di sini kita bisa lihat datanya semua, berapa orangnya, sesuai dengan data yang kita masukkan pada aplikasi coklit pada Android. Terus di bawahnya ada daftar perubahan.
daftar perubahan ini keseluruhan dari data yang kita rubah dari pemindahan TPS, pokoknya semua data di sini. Terus kita lanjut menu laporan. Samping ya, laporan hasil coklit. Di sini kita pilih laporan. Di sini hasilnya hampir sama dengan laporan laporan hasil coklit manual. Ada yang kertas lembar yang pada video sebelumnya yang kita isi secara manual, yang ditulis pakai tangan. Cuma ada beberapa kolom yang tampilannya agak berbeda. Ada satu kolom tampilannya agak berbeda, cuma hasil akhirnya sama dengan yang pada manual. Di sini sama seperti yang di video sebelumnya, ada kegiatan coklit, ada jumlah data pemilih diterima. Di sini dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Terus jumlah pemilih baru dipisah juga. Pemilih baru ini potensial ya, dipisah juga laki-laki dan perempuannya. Nanti ada pada sampingnya jumlah. Terus pemilih yang tidak memenuhi syarat. Di sini ada pemilih meninggal, ganda, bawah umur, yang berstatus TNI, pemilih yang berstatus Polri, salah penempatan TPS, juga dipisah laki-laki dan perempuan. Nanti di sampingnya ada jumlah. Terus jumlah hasil coklit. Ini sama-sama manual ya. Kolom 1 jumlah data pemilih diterima ditambah jumlah pemilih baru, kolom 2 dikurang kolom 3 pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nanti juga dipisah laki-laki dan perempuan, dapatlah hasilnya ini. Laki-lakinya segini, perempuannya segini, nanti totalnya segini. Terus pada kolom berikutnya ada bagian 5, jumlah data pemilih diperbaiki. Ini dari pemilih yang diperbaiki sesuai dengan hasil coklit kita yang kita masukkan ke dalam aplikasi e-coklit. Ini data semua ini hasil dari data yang sudah kita input pada aplikasi e-coklit. Data perbaiki juga dipisah laki-laki dan perempuan. Ini jumlah disabilitas dengan banyak pilihan juga. Terus jumlah stiker diterima. Jumlah stiker diterima ini karena pengalaman kami di Pantarlih, hasilnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya di sini terkadang sebenarnya jumlah stiker yang kita terima ini, contoh saya menerima jumlah stiker itu sekitar 124 karena saya meminta kepada PPS minta 50, terus berapa hari kemudian karena kurang saya minta 100 atau 50 lagi. Jadi nanti kita mengisi pada lembaran hasil coklit yang manual yang dibagikan oleh PPS yang kita isi pakai tulisan tangan. Nanti kita isi sesuai dengan kenyataan, dengan sebenarnya berapa jumlah yang kita isi, berapa jumlah yang kita terima dari PPS. Sedangkan kita tidak pernah menginput berapa jumlah stiker yang kita terima dari PPS. Jadi di sini jumlah stiker yang diterima, jumlah stiker digunakan, jumlah stiker tersisa, jumlah KK hasil coklit, jumlah lembar bukti pemilih terdaftar atau pemilih A tanda bukti terdaftar dibagikan tidak akan valid dengan hasil coklit kita yang sebenarnya yang kita tulis pada lembar hasil coklit manual yang sudah dibagikan oleh PPS.
Tapi tidak masalah karena itu tidak mempengaruhi jumlah data yang sudah kita coklit. Karena sebetulnya server kan tidak tahu berapa yang sudah diberikan PPS kepada kita pentalis stiker. Jadi mungkin ini dihitung secara global, entah dihitung per jumlah kakak yang ada di DPT saja. Karena setelah kita coklit nanti kan ada perubahan data. Terkadang dulu dia di dalam DPT dia namanya sama, sedangkan kakaknya berbeda, sekarang sudah bersama, kan bisa jadi nanti ada penggabungan gitu. Jadi tidak mempengaruhi, ini tidak masalah. Terus yang lanjut yang di bagian 12, pemilih KTP elektronik dan calon pemilih. Di sini hasil seluruh yang sudah kita coklit tersebut. Contohnya ini di dalam seluruh jumlah pemilih elektronik kita yang ada di daftar pemilih dan model A daftar pemilih potensial, nanti digabung tapi dipisah laki-laki dan perempuannya. Di sini pada kolom 1 nanti di isinya jumlah pemilih KTP elektronik dan pemilih potensial. Ini berarti jumlah pemilih yang sesuai pada maksudnya jumlah pemilih yang memiliki KTP elektronik pada daftar pemilih dan pemilih potensial ini berapa jumlahnya, laki-laki dan perempuan. Terus jumlah pemilih belum ber-ektp elektronik, ini di dalam model A pemilih dan model A daftar pemilih potensial yang nanti pasti kita temui pemilihnya belum ber-ektp. Nanti dipisah dulu di sini. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nanti hasilnya di sini. Setelah kita jumlahkan yang jumlah pemilih yang ber-KTP elektronik ditambah jumlah pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik, nanti hasilnya di sini. Ini hasilnya di sini sama, laki-laki berapa, hasilnya di sini, jumlahnya berapa. Nanti yang ini akan sinkron atau sama dengan ini, jumlah pemilih hasil coklit 1 tambah 2 dikurang 3 yang di atas. Ini laki-laki ada 138, 155 perempuan, nanti jumlahnya 293. Ini sama dengan di bawah. Ini bisa kita cocokkan juga dengan lembaran hasil coklit yang dibagikan, yang kita isi manual, yang dibagikan oleh PPS. Cuma nanti berbedanya ketika kita jumlah stiker terima yang 5 kolom ini. Karena 5 kolom ini kita pasti berbeda dengan yang kita terima atau kita lakukan yang sebenarnya. Cuma tidak, nanti kita bisa membicarakannya dengan PPS atau PPK. Yang penting untuk sekarang hasilnya dulu, hasilnya sama, datanya valid, tidak ada kesalahan. Semua kita bisa cek di web e-coklit. Jadi kalau jika ada kesalahan yang diberitahu oleh PPS atau ada jumlah yang kita coklit itu kita ragu berapa yang sudah saya coklit baru atau jumlah tersaring siapa-siapa saja, karena nanti jika kita melihat pada aplikasi e-coklit yang di HP susah mencari siapa saja nama yang sudah menjadi umpamanya pemilih tersaring. Jadi kalau di web e-coklit ini kita bisa mudah memonitoring hasil coklit.
Di sini kan bisa dipilih siapa saja yang menjadi pemilih sesuai, siapa saja memilih tersaring. Nah, di sini sudah lengkap. Jadi kita bisa mencocokkan dengan data manual yang ada pada kita. Oke. Cukup sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau jika ada yang bertanya, silahkan komen. Nanti saya bantu jawab. Nah, apabila teman-teman yang lain ingin jawab, silahkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.